Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 12 September 2021 tertulis pada kitab Yosua 1 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, mudah jadi pemimpin. Tak dapat dipungkiri ada banyak orang yang ingin jadi pemimpin. Bahkan sangat ingin, sehingga berbagai cara pun ditempuh supaya bisa duduk menjadi pemimpin. Seperti berkampanye dengan biaya yang tidak sedikit. Padahal ada tertulis, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Lihat Matius 23 ayat 10. Ini ia katakan sebab Yesus tahu para muridnya besar keinginannya untuk menjadi yang terbesar di antara saudaranya. Namun begitu bukan berarti pemimpin tidak perlu, tapi janganlah kiranya itu terjadi karena sangat berambisi untuk mendapatkannya. Tetapi baiklah karena Tuhan yang memanggilnya untuk menjadi pemimpin. Seperti Musa, Yosua, dan Daud, mereka ini menjadi pemimpin bukan karena mereka sangat mau, tapi memang Tuhan yang menginginkan mereka menjadi pemimpin umatnya. Dalam nas ini, Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan setelah Musa mati. Karena Tuhan yang memilihnya, Tuhan memperlengkapi, meneguhkan, dan menyertainya. Allah berkata kepadanya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini hendak mengatakan bahwa dalam kepemimpinannya nanti, bukan dirinya dan pasukan serta perlengkapan persenjataan yang diandalkannya dalam berperang, tapi Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan kepadanya, sebab Tuhan menyertainya. Untuk hal ini, Joshua tidak harus menghabiskan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk mempersiapkan semua itu. Tapi yang terpenting ia harus lakukan adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya ia beruntung. Dan lagi kata Tuhan, ia harus memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, supaya ia bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebagai seorang pemimpin yang harus berperang, tanpa pasukan yang kuat dan strategi yang hebat, serta perlengkapan persenjataan dan kereta perang yang jumlahnya banyak, tentulah sangat wajar jikalau Joshua takut dan kecut dan tawar hati. Tetapi Tuhan berkata lagi kepadanya, teguhkanlah hatimu, jangan takut. Aku menyertai engkau. Disinilah iman Joshua ditantang untuk percaya atas semua yang diperkatakan Tuhan padanya. Dan apakah ia melakukannya? Iya, ia melakukan apa yang dikatakan Tuhan padanya sampai pada masa tuanya. Ia meninggalkan pesan kepada umat Tuhan supaya setia hanya kepada Tuhan saja, dengan mengikrarkan bahwa ia dan seisi rumahnya Tuhanlah yang mereka sembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkhusus kaum muda, jangan terlalu ingin jadi pemimpin. Tapi kalau dipilih Tuhan, jangan menolaknya. Sebab
Tuhan akan meneguhkan, memperlengkapi, dan menyertai saudara, sehingga menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin karena ingin dipandang hebat dan lebih besar dari yang lain, itu tidak baik. Ujilah hatimu baik-baik. Jika sudah menjadi pemimpin, tidak usah menghabiskan uang, waktu, dan tenaga untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi pimpinlah umat Tuhan menuju keselamatan. Renungkanlah Taurat Tuhan dan hukum-hukumnya siang dan malam, sebab disitulah kunci keberhasilan seorang pemimpin. Amin.